Pernyataan Pak Prabowo kemarin itulah mentorpedo semua harapan. Presiden Prabowo masang badan untuk Jokowi. Itu lebih ini lagi. Lebih ngeri ya? Lebih ngeri. Mohon maaf, 2 hari ini setelah beliau menyatakan pernyataan itu, oposisi itu resah, Bang. Mulai kemarin teman-teman saya itu rasain lo itu. Kau dibohongi juga. Safri Samsudin, Purbaya, kemudian Rosan, ya kemudian Jampitsus. Ini kan sendok membambakkan bubur panas ini. Tambah Jonan, maka itu saya menyatakan oke, Prabowo sudah ingin menunjukkan bahwa saya punya cara sendiri menyelamatkan bangsa dan ingin bersama orang-orang lurus dan untuk melaksanakan mewujudkan pemerintahan bersih. Itu yang kita harapkan. Prabowo mengatakan juga dia akan memburu para koruptor. Mudah-mudahan koruptor yang diburu itu adalah koruptor WUS juga. Jadi saran saya, kejarlah korupsi yang ada di WUS dan itu dipakai untuk membayar WUS. Sobat Madilog, pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa saya bertanggung jawab untuk masalah kereta cepat itu mengguncang dunia persilatan di kalangan para intelektual, aktivis, kaum pergerakan, dan kelompok kritis. Salah satu yang menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan Pak Prabowo Subianto itu kita hadirkan di sini hari ini juga seorang yang muncul sebagai trendsetter kita, Puang Kanda Muhammad Said Dido. Siap. Apa Bang yang Abang khawatirkan dengan pernyataannya Pak Prabowo Subianto soal tanggung jawab terhadap kereta cepat ini? Jadi kita harus mulai mengingini bahwa ini kan timbul dinamika diskusi tentang kereta cepat adalah berawal dari pernyataan Purbaya kan, bahwa tidak akan menanggung dari APBN. Ya. Akhirnya timbul diskursus banyak hal. Nah, puncaknya kemarin menurut saya adalah pernyataan Presiden Prabowo bahwa akan tidak ada yang salah di kereta api cepat ini dan saya akan mengambil tanggung jawab. Itu kan kira-kira begitu. Nah, ini tafsirannya banyak sekali. Tafsiran publik menyatakan bahwa tafsiran publik malah lebih banyak menyatakan bahwa betul-betul Prabowo mau masang badan terhadap kesalahan-kesalahan Joko Widodo. Nah, itu tafsiran yang. Nah, tapi tafsiran yang lain menyatakan bahwa itu sebagai tanggung jawab Presiden terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya itu normal saja pernyataan itu. Nah, ini juga ditujukan untuk mungkin menenangkan Cina di sana bahwa tenang aja, pasti kami bayar karena Cina pasti sudah tahu bahwa kalau mau dibayar dari penghasilan kereta api cepat nggak mungkin. Nah, sehingga tenang, mungkin juga menenangkan di rute kereta api bahwa nggak usah terpikirkan itu urusan negara. Nah, tapi yang ketiga adalah ini bisa ditafsirkan bahwa ini torpedo, istilah saya itu gigi taringnya Purbaya dicabut kemarin. Taringnya Purbaya dicabut bahwa apa yang Anda katakan itu belum tentu ada sesuai arahan kebijakan saya sebagai presiden. Padahal Purbaya sudah menyatakan bahwa dia mengikuti apa arahan presiden. Jadi menurut saya yang paling ini saya adalah 2 prinsip bahwa yang paling kita takutkan bahwa Prabowo didukung rakyat itu karena dianggap suatu harapan terhadap 4 hal. 1, pemberantasan korupsi. 2, pengambil alihan sumber daya alam. 3 adalah penciptaan pengambilan sumber daya. Kemudian tadi kan korupsi, pemerintahan bersih, penjagaan sumber daya alam dan
menata kembali agar oligarki tidak berkuasa dimanapun. Itu 4 ini diharapkan. Nah, pernyataan kemarin itu seakan-akan bertolak belakang dengan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi menyatakan saya akan kejar sampai ke Antartika, tapi orang lagi keras-kerasnya menyatakan bahwa kemungkinan besar WUS ini adalah ada kasus korupsinya. Langsung beliau menyatakan mengambil tanggung jawab. Tapi memang di dalam pernyataan kan tidak sama sekali terungkap bahwa termasuk tanggung jawab atas kalau ada kasus korupsinya itu tidak ada. Tapi penafsiran publik bisa saja menyatakan demikian. Itu kira-kira. Apa tanggung jawab itu yang juga Bang kritisi adalah menyangkut penggunaan dana APBN untuk membayar hutang. Bus, itu maksudnya? Nah sebenarnya kalau dia di kereta api cepat kan ada 3 kesalahan sebenarnya yang sering dicampur adukkan oleh publik. Satu, ini menyatakan bahwa satu adalah bahwa ditanggung negara. Oke, itu pernyataannya kenapa ditanggung negara? Pada awalnya kan tidak ditanggung negara. Ya. Ini kan masalah pertama. Masalah kedua, ini sesuatu proyek yang tidak layak. Kenapa dilanjutkan? Nah, dan dikatakan bahwa ini PSO, tidak demikian. Yang ketiga adalah kenapa biayanya terlalu mahal? Apakah terjadi markup? Dan lain-lain. Nah, itu kan 3 persoalan dalam ini. Nah, yang pertama persoalan tentang di biaya APBN itu saya pikir tidak ada debat lagi karena Joko Widodo sudah menyatakan memang ditanggung negara. Tidak ada debat bahwa kesalahan itu adalah kesalahan kebijakan, kenapa ditanggung negara. Ya kan, yang awalnya tidak ditanggung negara. Kelayakannya jelas karena biayanya terlalu mahal. Nah, yang ketiga adalah apakah terjadi korupsi atau markup di dalamnya. Nah, kalau Pak Prabowo mengambil 3-tiganya ini yang bahaya. Kalau hanya mengambil bahwa saya mengambil tanggung jawab bahwa akan membayar utangnya karena sudah di zaman negara, itu oke. Ya. Tapi kan tidak dinyatakan kemarin sehingga menimbulkan penafsiran. Jadi Pak Prabowo mengambil 3 tanggung jawabnya, kenapa tidak layak diambil? Nah, tidak layak misalkan ini karena bisa dikaitkan dengan PSO. Nah, PSO itu apa tuh Bang? Public Service Obligation. Oke, tanggung jawab untuk pelayanan publik ya. Pelayanan publik, tapi kita harus tahu bahwa pengertian pelayanan publik PS itu hanya untuk ekonomi, kelas ekonomi, bukan untuk bukan untuk non ekonomi. Jadi Agrobromo, Parahyangan, apa segala itu tidak masuk PSO. Jadi kalau saya pergi ke Bandung naik Parahyangan atau ke Cirebon itu bukan PSO itu. Itu bukan PSO. Itu komersil. Yang PSO yang mana Bang? Yang ekonomi itu PSO itu. Yang KRL? Ya KRL yang kelas ekonomi termasuk KRL antar kota? Nah itu PSO disubsidi. Nah sering juga orang sering dikatakan kenapa MRT itu kan juga disubsidi. Memang dia PSO. Jadi itu jangan dicampurkan antara komersil dengan PSO. Itu berbeda. Nah kecuali kan di kereta api itu PSO-nya bukan ke perusahaan kereta api loh, ke jalur dan jenis kereta. Jalur dan jenis kereta. Gimana tuh Bang? Jalur dari sini ke sini kelas ekonomi itu dikasih subsidi, itu namanya PSO, dikasih PSO. Ya. Tapi kalau yang komersil tidak, umpamanya ke Bandung, ada kan yang kelas ekonomi juga itu di PSO, tapi WUS nggak masuk PSO, gitu loh. Oke. Nah. Artinya ini murni bisnis, komersil. Di sana makanya B2B. Nah ini yang sering ini kan. Nah, orang menyatakan terus ini awalnya membelokkan bahwa ini B2B. Orang yang menyatakan tidak bisa ditanggung oleh negara karena B2B. Tidak pernah ada dokumen sama sekali bahwa ini B2B. Itu G2B, government to business. Dan selalu Cina itu selalu G2B, tidak pernah B2B. G-nya dia berkontrak dengan government di negara penerima bantuan, penerima proyek, dan dia B bisnis BUMN Cina. Jadi tidak pernah Bank of China dalam hal ini Bank of China apa segala itu semua G2B. Nah, saya menyatakan kemarin jangan ditanggung APBN karena itu B2B. Enggak pernah B2B, ini G2B. Nah, kesalahannya adalah Jokowi membuat kesalahan karena dulu
menerima Cina itu karena dianggap bahwa ini tidak dijamin pemerintah, bukan G. Tapi ternyata di tengah-tengah dijebak, dipaksa, selain biayanya naik, dia juga dipaksa dijamin pemerintah. Jadi, yang harusnya Pak Prabowo hanya mengatakan karena Presiden Jokowi sudah pemerintah, rezim sebelumnya, sudah menyatakan bahwa dijamin pemerintah, maka saya sebagai presiden mengambil tanggung jawab itu. Bukan tanggung jawab saya akan ulangi lagi ya. Ya. 3 masalah di kereta api adalah 1, kenapa ditanggung jawab pemerintah, kenapa biaya mahal sekali dan tidak layak. Yang ketiga adalah siapa tahu ada markup dan korupsi. Dan harusnya yang diambil Prabowo adalah yang 1, bahwa sudah keputusan pemerintah, maka saya sebagai presiden harus menjamin bahwa pemerintah. Nah, kemarin ada yang mencoba membelokkan bahwa ini B2B. Ya. Itu enggak keliru ya. Nah, akhirnya pemerintah Cina kan lewat wakil menteri atau apa yang menyatakan bahwa itu dampaknya memang tidak berdasarkan bisnis. Artinya Cina sudah menyatakan bahwa ini tidak layak, memang tidak layak. Tidak layak. Nah, maka dia takut sekali takut sekali kalau ini tidak dijamin pemerintah. Jadi saya menduga kemarin itu adalah bahwa Pak Prabowo kan awalnya kan Purbaya menyatakan tidak ditanggung APBN. Atau dari Cina muncul kan. Nah, saya takutnya bahwa Pak Prabowo menyatakan pernyataan kemarin juga karena sudah ada tekanan dari Cina. Ada tekanan? Iya, karena ada pernyataan resmi loh. Jarang sekali loh Cina itu bikin pernyataan resmi terhadap suatu proyek. Belum pernah sebelumnya? Ya belum, jarang sekali. Mereka biasanya melakukan lobby-lobby ya? Lobby-lobby aja, lebih tertutup. Kemarin kan terbuka itu. Artinya mereka mulai bahwa dia kan menyatakan jangan dilihat dari kelayakannya. Itu kan pernyataan. Ya. Lihat dampaknya. Nah, ini lucunya persis dengan pernyataan Prabowo. Jadi Jokowi. Jadi saya takutnya ya ini pernyataan sama antara Cina dengan pemerintahan Cina dengan Jokowi. Jokowi kan punya persisnya sama. Kalau kemarin kan Ignatius Jonan datang bertemu dengan presiden selama 2 jam. Saya kutip yang disebut oleh Pak Jonan bahwa kereta cepat secara operasional bagus, itu aja. Apa yang Bang tafsirkan dari itu? Artinya secara personal itu yang kemudian yang dikasih tanggung jawab. Saya tahu karakter Jonan. Karakter Jonan itu sama sekali dia tidak mau menyerang siapapun. Itu karakter dia. Saya nggak tahu pertemuan tutupnya apa yang terjadi sebenarnya. Itu karakter Jonan. Diajak ngomong apapun dia nggak mau. Pasti dia menghindari. Itu karakter beliau. Jadi apa yang dikemukakan ke publik belum tentu itu yang sebenarnya terjadi di dalam. Itu belum tentu itu yang terjadi di dalam. Karena Jonan ini kan memang menolaknya. Karena 1 tidak laik, 2 kenapa harus Jawa terus. Itu kan ini dia. Nah, tapi kemarin kan dia selalu menghindari itu. Karena Pak Jonan karakternya begitu. Nggak suka sama sekali masuk ke sesuatu yang kontroversial. Itu orangnya begitu. Jadi apa yang terbuka ke publik saya pikir nggak. Nah, karena Pak Prabowo kan menyatakan memanggil Jonan untuk membahas kereta api cepat gitu kan. Nah, itu nah saya tanya bahwa mungkin saja atas itu yang paling disinikan orang adalah pernyataan presiden menyatakan bahwa terkait kereta api cepat saya sudah pelajari tidak ada masalah gitu kan. Tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Betul. Nah, tapi tidak masalah ini kan ditafsirkan orang berarti dia Pak Presiden menyatakan tidak ada markup, tidak ada apa, tidak ada kong kali kong di dalamnya. Sementara angka-angka menunjukkan bahwa pembangunan kereta api cepat di Indonesia ini lebih mahal dari negara lain. Itu kan angka-angkanya ada. Nah, sangat disayangkan kalau Bapak Presiden sudah mengambil sikap seperti itu tanpa memeriksa audit dan lain-lain. Itu menurut saya sangat bahaya ke depan karena itu bertentangan. Saya menyatakan pernyataan Pak Prabowo kemarin itulah mentorpedo program utama dia tentang pemberantasan korupsi. Karena bisa saja publik berpendapat bahwa ternyata Pak Presiden itu bisa langsung mengambil kesimpulan terhadap sesuatu bahwa tidak ada korupsi yang terjadi. Itu bahaya sekali pernyataan itu kemarin. Gitu. Walaupun tidak terbuka menyatakan bahwa
tidak akan tidak mengambil alih kalau terjadi korupsi, walaupun tidak menyatakan itu, tapi kan menyatakan bahwa saya sudah pelajari tidak ada masalah. Nah, orang publik bisa menafsirkan bahwa termasuk tidak ada masalah terkait dengan kemahalan dan ketidaklayakan. Itu yang perlu klarifikasi lebih lanjut. Kenapa muncul angka 1,2 triliun, Bang? Yang harus kita bayar per tahun selama 60 tahun ya? Nah, karena memang kan begini, penghasilannya nggak cukup sama sekali. Jadi itu adalah selisih antara antara penghasilan dengan oh, itu baru selisihnya ya? Baru selisihnya. Bukan kewajiban utangnya tiap tahun. Bukan. Kalau kita bunganya saja itu kan kira-kira 2 triliun. Bunga saja. Kalau nanti 10 tahun masuk pokoknya itu 4 triliun. Berarti tiap tahun tuh kalau membayar 6 triliun. Sementara pokok dan bunga. Sementara penghasilannya itu kan sampai sekarang itu kan hanya 1,5 triliun. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak mungkin terbayar dari hasil operasional. Kan nggak mungkin lagi menaikkan tuh. Mungkin paling tinggi 2 triliun naik pendapatannya gitu. Nah, Pak Luhut menyatakan tenang, sudah sudah bisa menutupi operasional. Sebentar dulu. Biaya penyusutan gimana? Ya. Pembayaran pokok gimana? Pembayaran bunga saja nggak mampu membayar. Nggak usah lah. Biar menutupi biaya operasional saja nggak cukup. Bagaimana mau membayar utang? Bunga dan pokok. Nah, jadi 1,2 triliun itu kondisi sekarang bahwa itu minus operasional 1,2 triliun. Minus operasional 1,2 triliun. Kalau nanti membayar pokok, itu nggak mungkin lagi cukup gitu loh. Nah, jadi angka itu sangat perkiraan biaya kayak bayar pokok itu 4 triliun setahun. 4 triliun per tahun. Dan untuk membayar ini Pak Prabowo mengatakan juga dia akan memburu para koruptor. Nah itu ya mudah-mudahan koruptor yang diburu itu adalah koruptor WUS juga. Itu yang saya harap dari Bang Saidi dong. Ya, jadi saran saya kejarlah korupsi yang ada di WUS kalau ada dan itu dipakai untuk membayar WUS. Ada tweetnya Andi Arief hari ini yang mengatakan bahwa KPK sudah mengamati katalah dan dia sebut orang BUMN dengan inisial tertentu. Abang ada punya informasi? Saya belum punya informasi, tapi saya pikir ini kan begini, proyek ini kan proyek yang sangat tertutup. Proyek ratusan triliun, tapi kita tidak pernah mendengarkan proses lelangnya seperti apa, siapa pimpronya, siapa penanggung jawabnya, siapa tim negosiasinya, kita nggak pernah tahu. Iya. Kita nggak pernah tahu kontraknya seperti apa. Ya kan? Ya. Nah, biasanya kalau proyek besar seperti ini kita tahu kenapa bisa naik, kan Bung Indra bisa bayangkan, naiknya $2 miliar loh. Ya. Kenaikannya. $2 miliar itu 33 triliun, 35 triliun loh. 33 triliun. Kenaikannya. Nah, bayangkan besar sekali kenaikan. Pertanyaan saya, siapa yang memutuskan itu? Kenaikan itu. Ya, saya bacakan lagi nih pernyataannya Andi Arief. Kabarnya ada nama pejabat BUMN saat itu dengan inisial SM sedang dibidik KPK dalam merap kereta cepat. Kabarnya demikian. Dan sebenarnya ini gampang sekali kok kalau mau. Udahlah, periksa dulu lah pengadaan lahan seperti apa. Pengadaan lahan. Pengadaan lahan seperti apa. Terus bandingkan dengan dia membangun rel kereta di negara lain. Kenapa bisa semahal ini? Kan sederhana sekali. Nah, harga kereta, kan hanya itu komponen utamanya. Harga kereta. Ya, harga kereta itu seperti apa? Biaya-biaya lain yang paling besar kan hanya rel kan. Rel ya. Rel, pembebasan tanah. Pembebasan tanah saya dengar itu 16 sampai 17 triliun. Itu periksa aja dulu itu. Informasinya ada 2 triliun ya, warga masih nuntut sampai sekarang belum dibayar. Ya, itulah aja. Jadi sebenarnya, jadi menurut saya mungkin Pak Presiden Prabowo bikin pernyataan tambahan bahwa silahkan audit dan proses hukum itu berlanjut, tapi tanggung jawab terhadap pembayaran utang adalah tanggung jawab negara karena Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan itu dan itu harus
tanggung jawab negara. Nah, itu betul kalau itu menyatakan Secara itu. hukum ya? Secara hukum. Tapi ya sekarang karena tidak ada pernyataan tambahan bahwa proses hukum dan proses audit dilanjutkan, seakan-akan Presiden Prabowo menyatakan mengambil alih semua tanggung jawab itu. Dan bisa dieskalasi lagi, sekarang dieskalasi lagi bahwa publik berpendapat bahwa ternyata memang Presiden Prabowo masang badan untuk Jokowi. Itu lebih ini lagi. Lebih ngeri ya? Lebih ngeri gitu lah, lebih ngeri. Kalau dia masang badan terhadap Jokowi, maka mohon maaf, 2 hari ini setelah beliau menyatakan pernyataan itu, oposisi itu resah, Bang. Gimana, Bang? Rasanya begini, ini kok nggak bisa diharap lagi. Nah, kita beginilah. Pak Prabowo ini, kita kan kemarin 17 September seakan-akan ada titik terang di depan. Dengan memecat Budi Gunawan, menginginkan Erick Thohir, mengganti dengan masuknya Purbaya, kemudian menjanjikan reformasi Polri, itu seakan-akan titik terang, ya kan? Tapi titik terang itu dimatikan kemarin dengan pernyataan seakan-akan sekarang Purbaya itu bukan, itu salah, ya kan? Yang kedua, kalau reformasi Polri kita nggak tahu ketelan di bumi di mana. Nah, ya, nah terus malah seakan-akan timbul pernyataan korupsi yang terjadi di rezim Jokowi itu yang itu adalah diambil alih tanggung jawabnya oleh Prabowo. Dan yang takutnya adalah dieskalasi yang lain, bahwa yang lain juga akan seperti itu kalau nanti terungkap. Artinya kalau tingkat kepercayaan yang sempat kencang dan penuh harapan dengan adanya Purbaya itu mulai berkurang. Nah itu saya pikir itu kode politik. Jadi saya begini, ini kan Bung Indra, saya kan selalu dalam pikiran saya masih menaruh harapan ke Prabowo. Itu mulai kemarin teman-teman saya itu rasain lo itu, kau dibohongi juga. Itu udah begitu ke saya. Karena saya berusaha objektif aja melihat, tapi ternyata pernyataan kemarin itu meruntuhkan semua harapan. Jadi saya katakan, pernyataan Prabowo yang menyatakan akan mengambil alih semua tanggung jawab terhadap WUS dan menyatakan tidak ada masalah WUS itu adalah meruntuhkan harapan publik terhadap Prabowo, terutama dalam hal program-program utamanya, yaitu memberantas korupsi, pemerintahan bersih, mengambil alih sumber daya alam, dan mengurangi peran oligarki. Tapi yang paling utama, yang pertama ini, meruntuhkan kepercayaan itu. Kepercayaan itu, nah kalau ini runtuh kepercayaan ke publik, dan akhirnya publik menyatakan, betul sekarang Pak Prabowo itu betul-betul jadi bempernya Jokowi. Apakah Abang melihat kemarin pembicara peresmian stasiun di Tanah Abang ya, itu tidak memberikan sinyal yang lebih positif terhadap perkereta apian, misalnya 6 triliun ditambahin ke KAI untuk beli gerbong dan segala macam. Apa itu tidak menutupin kekecewaan Abang? Saya enggak, kalau saya sih masih melihat karena tidak ada pernyataan sama sekali yang menyatakan melindungi korupsinya. Ya. Tidak ada. Tapi tafsiran publik mengambil alih semua tanggung jawab itu sama dengan jangan kau ganggu-ganggu lagi yang tentang, dan dikerangkaikan dengan pernyataan saya sudah periksa, saya sudah dapat informasi tidak ada masalah di WUS. Nah, tidak ada masalah artinya termasuk markup dan lain-lain dong ditutupi. Nah, itu yang membuat saya selalu menyatakan saya masih bisa percaya Pak Prabowo itu memang pikirannya untuk rakyat, Nah, dan kemarin sebenarnya pernyataan itu bagi saya yang pernah mengelola BUMN itu memberikan ketenangan kepada PT Kereta Api Indonesia bahwa tidak akan bangkrut. Oke. Tidak akan bangkrut. Itu sebenarnya kan di depannya itu kan Dirut Kereta Api, kau tenang aja lah. Ya. Mengenai utang kamu aku yang tanggung. Apa tanggung jawab pemerintah? Itu kan kira-kira. Nah, akhirnya cash flow kereta api tidak akan terganggu oleh WUS. Oke. Ya kan kira-kira. Nah, saya takutnya hanya karena terlalu semangat, akhirnya merembet ke yang lain. Harusnya hanya mengatakan demi kelangsungan operasional PT Kereta Api Indonesia,
yang terbebani WUS dari penugasan pemerintah, maka WUS menjadi tanggung jawab pemerintah. Kau tenang aja. Kira-kira itu sebenarnya pernyataan yang realistis dengan kondisi lapangan. Tapi kita tahu Pak Prabowo itu kalau pidato itu semangatnya melebihi daripada ini kemungkinan over semangat kemarin itu. Over semangat. Kereta cepat ini kan di bawah KCIC. Ya, anak perusahaan kereta api. Anak perusahaan dari PT KAI. Betul. Dan ada juga perusahaan ya Cinanya. Cina. Gimana Bang? Artinya kereta cepat ini artinya yang terganggu nanti cash flow dari induknya. Induknya. Ya. Gimana penjelasannya Bang? Nah kan begini. Itu kan 40% perusahaan sahamnya Cina, 60% Indonesia gitu kan. Nah, tapi ini kan operasionalnya ada di Indonesia. Jadi kalau dia terganggu maka terganggu semua kan. Nah, ini kan Cina pasti mengamankan pembayaran utangnya dong. Pembayaran utangnya. Dia tidak mengharapkan keuntungan sama sekali. Jadi saya punya keyakinan karena proyek ini tidak pernah dihitung untung oleh Cina, maka untung sudah diambil di depan. Di proyeknya. Gimana tuh Bang? Nah, ya dinaikkan harganya apa segala udah diambil ke depan. Oke. Ya kan? Nah, itu harus disebut markup itu? Nah, itu markup dulu. Kalau biasanya kan begitu. Nah, sangat tidak masuk akal bahwa ada perusahaan yang mau membiayai suatu proyek rugi. Dalam jangka panjang? Dalam jangka panjang rugi pula. Maka caranya adalah ambil di depan. Ambil di depan itu ya markup aja. Ambil di depan. Iya. Nah, bukan dan maksudnya kalau dia bayar utangnya terus maka sebenarnya dia udah ambil untungnya tuh itu yang harus di proyeknya bukan di operasionalnya. Nah, di proyeknya dia untung. Nah, bisa saja Cina itu dulu begini. Cina tuh pernah ditawari untuk ngambil mayoritas tuh. Dia nggak mau. Bahkan mayoritas pun nggak mau? Nggak mau. Karena dia tahu ini proyek rugi. Dalam jangka panjang dia yang menanggung kerugian itu ya? Ya, kerugian itu. Makanya dia maunya 40% aja. Nah, tapi 40% ini kan kemungkinan besar menurut saya itu sudah akan dibayar lewat proyeknya, bukan dari operasionalnya. Oke? Nah, karena operasionalnya pasti rugi, maka diambil di depan. Nah, itu yang harus menimbulkan kecurigaan bahwa ada markup di sini. Karena markupnya itu pasti masuk semua ke Cina dong. Artinya Cina dapat 2 kali keuntungan ya dengan markup di awal, kemudian dengan utang sampai jangka panjang itu yang bayar Indonesia. Nah, jadi dia dicicil dari karena ini dicicil dari itu sehingga present value-nya itu untung. Present value-nya untung. Nah, di situ juga lah kenapa lucunya dari bunga 2% menjadi 3,4%. Artinya dia sudah menghitung kalau kita nggak naikkan bunganya ini, maka ini rugi. Jadi kemungkinan dia sudah menghitung bahwa karena ini proyek rugi, maka salah satu caranya adalah markup biayanya dan naikkan bunga. Karena Bank Cina. Bank Cina. Ya, kita dapat tulang. Dia udah dapat dagingnya. Dalam proses awal ya? Ya. Nah, itu yang harus diperiksa sebenarnya. Sampai ke depan, apakah proses pemeriksaan itu perlu kehadiran seorang Jonan itu untuk memberikan satu fakta-fakta yang lebih mendalam? Saya pikir ini nggak rumit kok, karena kan Cina kan melakukan pembangunan proyek yang sama di berbagai negara. Kan kita tinggal bandingkan aja. Ya kan? Ya kan, sekalipun kondisi jalannya segala macam tanah. Nah, udahlah, itu kan nah gimana pun juga kan relnya kan sama. Relnya sama. Cuma bedanya tanah di sana negara ya. Kan itu keluarkan aja dulu tanahnya, nggak usah masuk gitu kan. Nah, yang sama komponennya kan keretanya, teknologinya, relnya kan sama. Itu yang dihitung. Iya, yang dihitung. Per kilometer. Iya. Gitu. Jadi itu nggak ribet. Kalau auditnya masuk nggak ribet. Dan ada beberapa ekonom yang langsung mengeluarkan angka-angka ya? Ada, angkanya clear sekali ya. Nah kan kemarin kan beredar di medsos di Arab Saudi 1.000 kilometer, 1.200 kilometer hanya 120 triliun. Kita 442
kilometer 1.220 triliun juga itu. Nah, tapi kan kita nggak bisa apple to apple kan? Ya, Siapa ya. tahu di sana tidak termasuk tanah, Ya, ya kan? ya. Dari perjalanan kereta cepat ini, apa yang abang lebih duga ini ke depan akan berlangsung? Saya bilang begini, Pak Prabowo mungkin ini bagus juga sih bahwa untuk menguji publik, apakah betul-betul apa sih penyebabnya publik mendukung Prabowo? Nah, publik bereaksi keras sekarang itu Pak Presiden Prabowo harus menyadari ternyata rakyat mendukung saya kalau saya memberantas korupsi. Ya, itu ada Ya, dalam kan? kalimatnya. Sekali saya tidak melakukan ini, maka rakyat meninggalkan saya. Yang kedua, rakyat pasti teruji juga. Ternyata rakyat tidak suka kalau saya menjadi bempernya Jokowi. Ya kan? Nah, rakyat kan marah nih karena dia memasang badan untuk bempernya Jokowi. Nah, nggak apa-apa, itu pembelajaran agar Presiden Prabowo menyadari bahwa rakyat tidak menyukai kalau saya menjadi bemper kesalahan Jokowi. Artinya yang abang harapkan dari sikap Prabowo untuk mengejar masalah apakah ada markup atau tidak, itu adalah memerintahkan aparat hukum untuk audit atau untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan? Kita lihat, bisa saja ya, kita juga harus menjaga Presiden menjaga kredibilitasnya dia ya secara diam-diam aja. Periksa KPK kalau lanjut itu jangan dihentikan gitu kan bisa. Kan KPK sudah melakukan penyelidikan. Ya. Nah, tapi kalau opini publik harusnya ada pernyataan yang saya ambil alih itu tanggung jawab adalah ambil alih tanggung jawab kebijakan Joko Widodo bahwa dijamin oleh pemerintah. Itu harusnya terbatas pada itu. Untuk memberikan ketenangan ya kepada investor, kepada Cina dan kepada KAI sendiri. Gitu. Itu saya pikir pernyataan yang harus menyatakan bukan mengklarifikasi, penjelasan langsung. Nah, kalau memang nggak bisa beliau langsung ya bisa Setnek yang menjelaskan bahwa pernyataan itu maksudnya begitu, bisa untuk memberikan keterangan ke publik bahwa mengembalikan kembali kepercayaan bahwa Pak Prabowo masih di jalur yang benar, ingin memberantas korupsi, bukan menjadi pelindung koruptor. Bagi kepentingan korporasi, menurut abang ini sudah memberikan ketenangan ya? Memberikan ketenangan. Baik kedua belah pihak yang baik di Cina atau di sini ya? Ya, itu memberikan ketenangan. Itu udah nggak menyala lagi kepalanya. Nggak masalah lagi karena kemarin pernyataan Purbaya itu membuat ketidaktenangan kepada Cina dan kereta api bahwa karena memang pemerintah menjamin kok clear sekali. Jadi tidak ada istilah bahwa Pak Prabowo sebetulnya mengambil alih kesalahan dari rezim sebelumnya. Kalau ada potensi ke arah bahkan ke arah tidak ada. Jadi kan kita beginilah. Inilah kita harus ini bahwa ada orang menyatakan adalah tanggung jawab Prabowo mengambil semua risiko kebijakan yang diambil Jokowi kalau ada hal seperti ini. Tapi itu tergantung sikap presidennya. Kasus Hambalang yang mangkrak, kan Jokowi nggak melanjutkan. Ya kan? Betul. Walaupun sebenarnya boleh dilanjutkan. Nah, Pak Prabowo ini ada masalah, tapi kan dia ngambil tanggung jawab. Jadi sangat tergantung. Kalau Jokowi nggak, malah dipakai untuk secara politik untuk menghukum tanda kutip SBY kan. Dengan datang ke sana berfoto proyek mangkrak gitu kan. Hambalang itu adakah investasi asing? Nggak ada, tapi kan itu lebih merugikan rakyat. Karena APBN kan. Ya. Iya kan? Ya, termasuk rel di Rasuna Said yang kita lihat tuh udah ada, kemudian dibongkar lagi ya. Dibongkar lagi itu. Apa dulu? RRT apa dulu tuh? LRT. Nggak, yang tidak dilanjutkan. Monorel ya. Tidak dilanjutkan oleh tapi itu SBY yang bukan tidak mau melanjutkan. Bahwa itu nah itulah Sri Mulyani karena dia tidak mau mensubsidi kan. Hanya dulu saya ingat persis tuh layak tuh kalau 9.000 tiketnya. Tapi kemampuan jualnya hanya 6.000. Jadi harus subsidi Rp3.000. Sri Mulyani menolak, nggak boleh. Tapi Sri Mulyani yang memberikan subsidi ke kereta api cepat, macam-macam. Itu beda. Ke atas dia memberikan subsidi, ke bawah dia menindas ya.
Nah, itu yang ada dalam pikiran Abang ya. Nah, Artinya kalau kita lihat proyek-proyek berikutnya, dengan apakah kehadiran Jonan menurut Abang itu memberikan indikasi bahwa dia akan mendapatkan kepercayaan? enggak, saya begini sih. Kedatangan Jonan ke istana itu saya ingin menyatakan bahwa itu sinyal. Kemarin sinyal Prabowo, oke, aku mau bersama orang lurus. Itu kita bacanya begitu. Jangan terlalu bawa kereta api cepat. Yang dizalimin. Ya lepas dari itu, nah kalau Jonan ini kan rombongan Sudirman Said, Anies Baswedan, Rizal Ramli, nah itu kan rombongan itu kan yang disingkirkan, Rudiantara yang disingkirkan di awal-awal Joko Widodo. Nah, dan itu dipanggil ke istana itu menyatakan simbol Joko Widodo aku mau bersama orang lurus. Itu aja simbolnya menurut saya yang perlu kita baca. Nah, itu harapan kemarin oke. Tok bikin pernyataan seperti itu, hilang lagi harapan. Nah, harapan kita kemarin tuh oke, sudah ada Purbaya di dalam. Kalau Jonan masuk, maka istilah saya, sendok makan bubur panasnya bertambah. Sendok untuk makan bubur panasnya bertambah. Karena yang saya kenal dulu kan sekarang Safri Samsudin, Purbaya, kemudian Rosan, ya kemudian Jampitsus, ini kan sendok membambahkan bubur panas ini. Tambah Jonan, maka itu saya menyatakan oke, Prabowo sudah ingin menunjukkan bahwa saya punya cara sendiri menyelamatkan bangsa dan ingin bersama orang-orang lurus dan untuk melaksanakan mewujudkan pemerintahan bersih. Itu yang kita harapkan. Jadi saya tidak mau bahas apa bicara, tapi Jonan adalah salah satu simbol pribadi yang lurus dan diajak ke istana, artinya Prabowo berani memproklamirkan, aku sekarang mau mengajak orang lurus. Ya, karena jarang sekali itu dilakukan. Ya. Dan itu menurut saya awalnya kemarin oke, dia menunjukkan Pak Jokowi orang kau buang tapi bagus aku ambil. Di istana loh, bukan di Kartanegara, bukan di Hambalang. Bukan di Hambalang. Ya, itu bukan di Widya Chandra. Itu dia menerima kemarin sebagai kepala negara, sebagai presiden, bukan sebagai Prabowo. Tokoh bangsa Tokoh bangsa. Nah, karena di istana. Nah, itu menurut saya simbol yang sangat bagus kemarin. Tapi langsung runtuh pada saat menyatakan tidak ada kesalahan di WUS dan saya ambil alih tanggung jawab. Runtuh. Lalu rencana untuk membangun kereta cepat ke Banyuwangi itu menurut Abang apakah perintah atau baru dalam perencanaan? Saya pikir visi aja. Saya begini. Pak Prabowo harus kembali jangan memakai gaya Jokowi bahwa keinginan pribadi itu menjadi utama. Pak Prabowo harus kembali bagaimana belajar dengan bapaknya dan mertuanya membuat perencanaan. Perencanaan pembangunan, apalagi jangka panjang itu harus dimulai dengan perencanaan teknokratik. Yang lepas dari politik sama sekali, itu betul-betul hanya objektif dilihat dan itu melibatkan ahli-ahli berdiskusi dengan keras. Setelah itu baru naik ke perencanaan birokratis, baru ke perencanaan politis. Jangan dibalik. Kalau Jokowi keinginan pribadi, masukkan ke politis, baru cari pembenaran secara birokratis dan mencari pembenaran secara teknokratis. Itu yang merusak. Termasuk termasuk kereta api. Nah, kereta ke Banyuwangi termasuk kereta di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jadi Pak Prabowo harus ingat bahwa tidak ada kereta api cepat di dunia itu untung. Ya. Tidak ada untung. Jadi kalaupun mau membangun kereta api cepat dari Jakarta Surabaya, maka memang harus masuk program PSO. Nah, tapi itu rakyat harus ditanya apakah berkenan uangnya dipakai untuk itu. Nah, karena orang Sulawesi, orang Sumatera itu ikut kalau PSO ikut membayar itu walaupun nggak naik kereta. Yang dinikmati orang Jawa. Oh, saya juga ikut membayar misalnya sekalipun saya orang Pariaman. Katakanlah begitu, saya pegang sate. Iya. Nggak naik kereta. Nggak naik kereta, Bapak ikut membayar karena masuk PSO. Gitu kan. Nah, itu harus dimulai. Apakah betul sudah dibutuhkan? Karena Amerika aja yang negara jauh nggak bangun tuh. Australia nggak bangun tuh. Yang jauh-jauh semua jaraknya. Eropa berapa biji sih?
Nggak banyak. Ya kan? Karena memang tidak menguntungkan. Jepang karena ekonominya lagi bagus banget saat itu. Sekarang kan berhenti juga. Ya, ya. Cina karena negaranya luar dan ekonominya bagus sekali, oke bangun. Nah, Indonesia apakah kan itu jadi Abang masih melihatnya memang kereta cepat ini untuk kebutuhan Jawa aja ya, bukan berarti apa? bukan. Bukan. Bukan dan Enggak juga ya? ya enggak juga dan Karena kota besar aja Bandung sama Jakarta ya, misalnya. kan beginilah. Bapak kemana sih kan apakah betul sudah akan meningkatkan produktivitas bangsa dengan cepatnya orang berangkat? Enggak juga. Orang ke Bandung, saya jalan kaki lebih bagus. Iya, kalau ke Bandung happy-happy aja tuh. Atau jalan kaki kita lebih enak. Nah, jadi maksud Sekalipun saya berapa jam. itu harus dimasukkan itu. Apakah betul ini sudah kebutuhan atau keinginan? Apa catatan itu juga untuk Abang berikan untuk masalah Mobnas? Sama. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau keinginan itu biasanya rakyat yang akan menjadi beban rakyat. Itu keinginan. Kalau butuh kebutuhan itu akan menghasilkan uang kepada rakyat. Itu bedanya. Oke? Ya. Nah, irigasi orang butuh, maka petani akan menghasilkan uang untuk dirinya. Ya, nah itu prinsip sekali dalam memilih mana yang prioritas. Prioritas itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jokowi semua yang dilakukan itu adalah keinginan, bukan belum tentu kebutuhan. Buktinya Kertajati, bandara di mana-mana mangkrak semua itu kan karena keinginan, bukan kebutuhan. IKN keinginan, bukan kebutuhan. Jadi saya mengingatkan presiden karena presiden ini adalah anak seorang teknokrat yang kita kenal bahwa sangat rasional, itu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, mertuanya juga seperti itu. Kakeknya juga. Dia membangun Indonesia berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi jangan meniru Joko Widodo yang membangun Indonesia berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Yang pada prinsipnya itu kan kita lihat. Tadi lanjut. Ya, silakan Bang. Kalaupun itu dilanjutkan, saya berharap Prabowo jangan melanjutkan program. Kalaupun sudah ditambahin kebutuhan, maka itu harus dilelang ulang. Jangan melanjutkan yang Cina. Oke. Kalau lanjutkan Cina yang pendek aja udah rugi kok. Maka itu menambah beban. Udahlah, lelang ulang semua. Cina boleh ikut. Ya, boleh ikut. Jepang ikut, semua ikut, ya. Eropa juga ikut, ya. Silakan ya. Jerman, apalagi. Betul. Rusia. Betul. Nah, Korea Utara. Ya, dulu kita tuh dulu itulah kenapa ada BPP Teknologi, Badan Pengajian Penerapan Teknologi, karena itu tujuannya adalah memeriksa secara kelaikan. Teknokratis ada betul di situ. Saya 30 tahun di situ. Perencanaan teknokratis itu tidak bisa diintervensi sama sekali. Nah, saya berharap Pak Prabowo menghidupkan kembali itu sebagai tangan dia untuk menjaga objektivitas bahwa ini teknokratisnya begini. Itu penting agar orang-orang ini tidak diintervensi oleh siapapun. Karena kalau udah masuk birokrasi, birokrat ini dibawa menteri, dibawa menteri ini politisi, maka politiknya masuk. Ya. Yang kehadiran Jonan itu kan juga mewakili sosok seorang teknokrat. Ya. Dan lulusan luar negeri Harvard dan segala macam dengan segala parameter yang sangat bagus ada di pikirannya. Itu sebetulnya indikasi yang bagus. Jadi saya bilang gini, Pak Prabowo kan menyatakan, kumpulkan ke Mendikti kan, kumpulkan 3.000 orang yang pintar-pintar untuk untuk bekerja di sektor strategi. Itu kan dia menyatakan. Ya. Saya dapat informasi dia kan sedang menyekolahkan orang-orang pintar dari ini untuk masuk ke ditempatkan sebagai pasukan Kopassus untuk melakukan pembenahan. Itu oke. Itu oke sekali menurut saya. Dan saya berharap Pak Prabowo mengembalikan kembali normalnya pengelolaan negara. Ini kan rusaknya negara ini kan betul-betul dirusak oleh Jokowi. Bayangkan lembaga riset yang BPP Teknologi, LIPI apa segala dibubarkan oleh dia. Dilikuidasi ya? Digabung yang gak jelas sekarang. Nah, tapi kan ini juga mengharap kepada Ibu Megawati yang memimpin itu nggak keluar sama sekali. Jadi Pak Prabowo menurut saya, ingatlah yang mendirikan BPPT atau Ristek itu bapaknya Prabowo. Yang membesarkan adalah
B.J. Habibie. Pak Harto lewat B.J. Habibie. Ya. Iya kan? Ya. Nah, dan itu membuat kita dulu bangga. Ada berapa? Coba abang ingatkan kembali. Nah, kan biar generasi sekarang tahu Jadi, bahwa BRIN ini dulu ada LIPI. Ada LIPI, BPPT, 8, Batan. Batan tuh Badan Tenaga Atom Nasional. Ya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, ada Puspitek, semua Serpong. Nah, Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong. Iya, itulah. Dan LIPI itu terpecah-pecah lagi ya. Ada LIPI Kelautan, ada LIPI. Dan kita pada saat itu Pak Habibie kan mengumpulkan orang-orang yang IP-nya di atas 3,5 loh. Dari perguruan tinggi terbaik. Dan alhamdulillah saya di dalam situ. Saya nggak ngelamar Bang, IP saya nggak memenuhi syarat. Saya masuk ke sana dan dari eksakta itu orang-orang yang enak sekali bekerja. Kita di IP yang tinggi-tinggi semua itu berdiskusinya enak sekali. Dan di situ lahir teknokrat yang sangat bagus, Dan Pak Harto percaya betul bahwa disitulah kita bisa menciptakan N250 terbang, pesawat terbang. Ya. Kita menciptakan kereta, Inka, kita menciptakan kapal laut. Kereta apa? Ya. Inka ya? Inka, itu kan kereta. Kapal laut apa, Bang? Kapal laut banyak sekali. Kapal selam apa sekali dari situ semua kita bikin. Nah, di PT PAL ya? Ya, dari situ kita menghasilkan banyak, tapi dibubarkan semua. Nah, itulah saya katakan, Pak Bung Indra, kepada aktivis 98, saya mohon maaf, bahwa hasil reformasi 98 adalah menyerahkan kekuasaan negara kepada oligarki. Itulah hasil reformasi 98. Bisa catat itu, Bang? Ya. Oligarki semakin besar dan oligarki menguasai hukum, menguasai politik, menguasai aparat, menguasai sumber daya alam. Itulah hasil reformasi 98. Menguasai istana? Menguasai istana. Jadi jangan, kita kenal generasi 66, generasi 74, Hariman 98, janganlah terlalu 77, 78 paling banyak. Ya, janganlah terlalu berbangga. Hasilnya adalah yang kita nikmati sekarang. Anda reformasi 98 menyerahkan kepada oligarki dan tidak sedikit tokoh aktivis 98 menjadi bagian dari oligarki. Malah anak buah dari oligarki. Oke Bang, kita berhenti di sana Bang, karena kita tetap akan mengawal apapun yang ada di publik terkait dengan itu, bahkan presiden sekalipun. Sobat Manilog, saya menunggu Puang Saidido agak lama. Biasanya kalau saya nunggu dari pagi, dia datang sore, biasanya saya akan melawan ya, agak emosi juga. Tapi hari ini karena Pak Saidido bicara tentang sesuatu yang sangat substantif, menegakkan kembali presiden supaya tetap menjadi simbol sebagai kepala negara yang bergerak berdasarkan kepentingan-kepentingan yang jauh ke depan gitu, tanpa harus dibebani dengan masalah-masalah masa lalu. Maka kehadiran beliau kita tunggu ya, dan tentu akan ada persoalan-persoalan yang proyek-proyek tertentu, bukan hanya kereta cepat yang sempat dibahas dalam episode sebelumnya tentang episode biang kerok ya, tapi kita akan menunggu dulu masalah ini selesai satu demi satu. Tetap kita tunggu Manusia Merdeka dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.